Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, bersama saya Fadila Ratna Kurniawati di Boyolali In Frame. Pada kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan narasumber yang handal dan sangat kompeten di bidangnya, dan beliau langsung datang dari Semarang untuk ke Boyolali mengisi acara Bintek Jurnalistik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Dan bincang-bincang kita pastinya nanti akan sangat menarik sekali karena kita akan mengangkat tema tentang jurnalistik. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber senior kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ratna. Ya, sahabat, beliau ini adalah Haji Isdianto Isman. Beliau adalah wartawan senior di Harian Kedaulatan Rakyat dan beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi di Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Iya. Begitu ya Bapak ya? Ini. Tidak usah berlama-lama sahabat, marilah kita gali informasi lagi dari beliau. Bagaimana tentang ilmu jurnalistik tersebut. Ini Bapak, tadi Bapak kan sudah menyaksikan sendiri bagaimana Bintek Jurnalistik di Kantor Kementerian Agama Boyolali ini bagi ASN. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kesan Bapak pada kegiatan hari ini, karena tadi kita sudah melihat banyak peserta yang begitu antusias untuk mengikuti materi jurnalistik tersebut. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Yang pertama, respon saya adalah merespon apa yang menjadi langkah kebijakan dari Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Boyolali, Pak Kiai Taufikur Rahman, yang menginisiasi kegiatan ini. Ini adalah inisiasi yang luar biasa di dalam rangka memberdayakan tim kehumasan yang ada di Kemenak Kabupaten Boyolali ini untuk bisa membranding institusi ini sebaik mungkin. Nah, salah satu yang beliau terapkan adalah mengadakan Bintek Jurnalistik dengan mengundang narasumber, yaitu kami. Saya adalah Kepala Biro Harian Kedaulatan Rakyat Jawa Tengah, juga Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Tengah. Kemudian juga sahabat saya, itu fotografer handal, profesional, Mas Chandra Adi Nugroho, yang juga beliau adalah wartawan di Harian Kedaulatan Rakyat, juga pengurus PWI Jawa Tengah. Jadi saya berdua lengkap mengisi tadi selama pagi sampai dengan menjelang sore ini, yang kesimpulannya memang luar biasa. Luar biasa yang pertama adalah saya sependapat dengan Pak Yai Taufik bahwa SDM di Boyolali punya potensi. Potensi karena banyak ahli-ahli IT di sini, sudah tercatat ada 15 orang yang masuk menjadi Cyber Army. Ini tentunya tugas yang menantang bagi teman-teman Cyber Army, bagaimana bisa membranding secara positif eksistensi atau keberadaan kantor Kemenak ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus di-branding? Karena memang program-program yang digulirkan oleh Kepala Kemenak Boyolali ini luar biasa. Program yang menyentuh masyarakat, program yang bisa memberdayakan masyarakat, sekaligus program yang mengoptimalkan SDM yang ada di Kemenak Boyolali ini. Ini luar biasa.
saya teringat ketika beliau masih menjabat sebagai Kepala Kemenak Salatiga, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan bintek jurnalistik seperti ini. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Dari tadinya Salatiga yang tidak punya grid atau gridnya itu grid yang di bawah, tiba-tiba langsung terdongkrak menjadi 3 besar di Jawa Tengah. Melejit gitu Pak. Nah, melejit. Itu artinya tim yang dibangun oleh Pak Kiai Taufikur Rahman ini bekerja dengan baik. Jadi ada semangat, ada kemampuan atau ada kompetensi yang hasilnya itu adalah bisa dinilai oleh Kementerian Agama Jawa Tengah bahwa peringkatnya langsung naik ke peringkat 3. Nah, karena di Boyolali ini SDM-nya jauh lebih baik, jauh lebih maju dan jauh lebih banyak, maka saya meyakini dengan kerja keras yang nanti akan dibimbing Pak Kiai Taufikur Rahman, maka Kemenak Boyolali saya yakin akan dengan cepat menuju ke yang terbesar di Jawa Tengah di dalam hal pengelolaan produktivitas website. Tadi ketika saya menyampaikan beberapa materi terutama tentang kejurnalistikan, saya menyampaikan yang perlu dilakukan oleh Kemenak Boyolali adalah membentuk struktur keredaksian. Meskipun web ini adalah sebagai wahana media sosial, bukan wahana media massa, tetapi tidak ada salahnya dan itu akan lebih baik lagi kalau memang kerja web itu produksinya berbasis jurnalistik. Itu keren. Dan saya yakin masih banyak yang belum bisa mengikuti langkahnya Kementerian Agama Boyolali ini. Karena apa? Kerja jurnalistik adalah kerja yang terukur berdasarkan kompetensi yang dimiliki wartawan di dalam menulis berita, kemudian juga terukur karena menaati regulasi pers yang ada, taat dengan kode etik jurnalistik, sehingga produk yang ditulis mesti produk yang memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Kalau di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Produk yang akan ditulis oleh kawan-kawan Kemenak Boyolali adalah produk yang peristiwa yang betul-betul terjadi, bukan kebohongan, bukan rekayasa. Sehingga dengan menulis apa yang peristiwa yang terjadi dikemas dalam bahasa jurnalistik, maka akan menjadi bahasa yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada publik yang ada khususnya di Jawa Tengah ini. Dan ini keren sekali. Maka saya berharap teman-teman mulai menerapkan teori, kemudian kaidah jurnalistik secara baik, secara benar. Nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya ragu, bisa komunikasi dengan saya. Ya. Untuk hal tulis-menulisnya, komunikasi dengan Mas Chandra yang terkait dengan bagaimana sajian foto yang terbaik, produksi foto yang terbaik. Ini Mbak Ratna, tentunya nilai-nilai ini belum dimiliki oleh kementerian-kementerian yang lain. Yaitu meskipun website tetapi berbasis jurnalistik. Ya, sahabat religi, itu tadi semoga kita ASN Kemenak Boyolali bisa menyajikan berita yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Begitu nggih Bapak? Iya, betul sekali. Sehingga masyarakat bisa tercerahkan oleh informasi dari kita, bisa terberdayakan atas informasi yang kita garap melalui website itu. Ya. Insya Allah dengan demikian apa yang kita produksi ini akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Gini Bapak, hampir masyarakat itu kan tahu bahwa humas adalah salah satu jembatan penghubung antara organisasi dengan publik sebagai pengguna jasa dari sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Nah ini, kalau menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait kehumasan dalam pemerintahan saat ini? Ya, ini penting banget, pertanyaannya sangat bagus. Pandangan saya,
teman-teman humas jangan hanya bekerja atas peran sebagai humas. Ini masih kurang. Karena peran sebagai humas itu hanya membranding institusi kita. Misalnya Kementerian Agama di Boyolali ini, yang kita branding hanya itu. Tetapi tugas humas sejatinya tidak hanya itu. Dia harus bisa menjadi public relation. Public relation yang bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan Kementerian Agama di Boyolali. Barangkali banyak masukan ide masyarakat yang bisa kita serap untuk bisa meningkatkan branding kita kepada Kementerian Agama ini. Nah, ini peran humas bisa menjadi jembatan ada di situ. Menjembatani aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi ini ditangkap baik oleh Kementerian Agama sehingga ketemu. Nah, ini namanya program-program kita bisa diterima oleh masyarakat. Khususnya di Boyolali ini. Ini keren. Jadi kehumasan fungsinya tidak hanya sekedar humas saja, tetapi juga fungsi public relation. Penting sekali ini. Apakah berbeda dengan humas itu sebagai garda depan seperti itu, Pak? Iya, ada. Ya kira-kira tugas humas dengan public relation itu humas baru separuhnya. Karena baru mengandalkan pencitraan untuk lembaga yang kita dinaungi, yaitu Kementerian Agama misalnya. Yang separuh lagi adalah bagaimana humas bisa menggali aspirasi masyarakat, masukan-masukan dari masyarakat untuk Kemenak Boyolali. Kalau ini sudah bisa dilakukan, maka lengkap tugas humas sebagai public relation. Jadi ini penting. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, humas harus cepat menangkap dan cepat memberi jalan keluar kepada pimpinan. Nah, jadi sini adalah humas harus bisa menawarkan konsep problem solving yang terjadi. Kalau humas sudah bisa optimal seperti itu, insya Allah Pak Yai Taufik tidak akan banyak kesulitan di dalam mengemban program, kemudian di dalam mengemban komunikasi dengan masyarakat yang ada di Boyolali. Jadi humas itu untuk tingkat urgensinya itu sangat tinggi sekali ya Pak ya? Sangat tinggi. Keberhasilan program itu kira-kira peran humas itu lebih dari 50%. Bayangkan itu. Maka humas harus cerdas, humas harus kreatif. Maka kalau Pak Yai Taufik membentuk tim Cyber Army, ini sangat penting banget. Karena beliau paham bahwa fungsi kehumasan itu sangat strategis, sangat di depan, dan itu harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh kawan-kawan di humas. Seperti pelatihan jurnalistik harus tenanan betul sampai bisa menulis dengan baik, bisa memproduksi video dengan baik, bisa memotret dengan baik. Ini peran humas. Jangan nanggung. Jadi semua peran itu harus bisa dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi counterpart yang ada di kehumasan itu. Sehingga lengkap. Kemudian di dalam web kita sudah sepakat tadi, kita punya rubrikasi. Masing-masing redaktur menjadi penanggung jawab publikasi di halamannya masing-masing atau di portalnya masing-masing atau di kanalnya masing-masing. Kemudian teman-teman redaksi berkomunikasi dengan wartawan yang ada di lapangan. Apa liputanmu? Kita tanya begitu, adakah ide untuk liputan apa? Maka wartawan harus bisa memberi konsep liputan. Konsepnya apa? Saya mau nulis ini, nanti narasumbernya ini, target informasinya adalah ini, itu secara berkala. Maka meskipun ini web, tapi kalau ada rapat para pengelola, kalau di dalam media massa rapat redaksi itu sangat luar biasa. Nah, kalau itu menjadi budaya, maka saya yakin tidak terlalu lama langsung Kabupaten Boyolali, Kementerian Agamanya akan meraih prestasi tertinggi di dalam produksi website dibanding kabupaten dan kota yang lain di Jawa Tengah. Sesuai target dari Bapak Kepala Kantornya, iya, mestinya seperti itu. Teman-teman humas harus bisa menerjemahkan dan bisa merealisasikan apa yang menjadi target dari Bapak Kepala. Kalau tidak bisa merealisasi, tidak bisa mencapai target itu, berarti humas gagal. Nah, ini harus dicamkan, humas gagal. Karena ini misi. Jadi dalam kerja jurnalistik itu misi nggak boleh gagal.
tugas liputan tidak boleh gagal, harus sesuai arahan redaksi, harus sesuai hasil rapat redaksi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini penting sekali Mbak Ratna, untuk mengingatkan bahwa tugas ini bukan tugas ringan, tapi juga bukan tugas berat, karena dengan semangat yang tinggi insya Allah kita bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Amin. Ya. Sahabat religi, menarik sekali kan obrolan kita. Sahabat pastinya masih penasaran, ingin menggali informasi yang lebih dalam lagi dari beliau, Bapak narasumber. Nah, kita lanjutkan obrolannya, nggih, Bapak nggih. Karena apa? Mungkin sahabat yang di rumah juga yang menyaksikan makin penasaran ini tentang ilmu kehumasan dan ilmu jurnalistik. Nah, gini Bapak, mengapa kegiatan instansi pemerintah itu harus dipublikasikan? Ya jelas, orientasi kerja pemerintah adalah orientasi untuk kepentingan publik, melayani publik. Jadi pemerintah itu adalah pelayan publik. Kalau tidak dijembatani dengan humas ataupun media massa di mana informasi-informasi itu bisa sampai ke masyarakat, ya tentunya masyarakat tidak tahu apa yang menjadi program pemerintah. Kalau masyarakat tidak tahu apa yang menjadi program pemerintah, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi? Kalau ada miskomunikasi terhadap program saja, bisa masyarakat menilai program pemerintah itu sembarangan, tidak berdasarkan kepentingan publik. Padahal ini ada miskomunikasi. Nah, disinilah peran humas menjembatani agar tidak terjadi distorsi informasi di tingkat masyarakat. Tetapi ada kesamaan persepsi, kesamaan visi antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau kesamaan ini sudah muncul, maka partisipasi akan muncul dari masyarakat untuk ikut membackup apa yang menjadi pemerintah, tugas atau program-program pemerintah. Ini maknanya ada di situ. Nah, tapi kalau hanya humas tok itu tidak jalan juga. Maka saya menyarankan humas Kementerian Agama harus aktif menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dengan media massa yang ada di Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, wartawan juga akan ikut berpartisipasi untuk mendukung apa yang menjadi program-program Kabupaten Boyolali dalam hal ini Kementerian Agama. Ikut mempublikasikan. Iya, dengan publikasi itu, dan publikasinya tentunya baik karena yang melakukan adalah wartawan yang sudah punya kompetensi. Insya Allah itu akan mempercepat suksesnya program-program yang digariskan oleh Kementerian Agama di Boyolali ini, Mbak Ratna. Sejauh mana dampak publikasi kegiatan instansi pemerintah terhadap masyarakat itu, Mbak? Nah, tadi kalau publikasinya itu kita tata dengan baik, kita melakukan koordinasi dengan wartawan, atau kita membuka website itu untuk publik sehingga bisa diketahui seperti apa program-program yang sudah dijalankan oleh Kementerian Agama lewat informasi yang tersaji melalui berita-berita yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Agama dari lapangan-lapangan, semuanya bisa kita tampung, ditambah dengan media massa, maka itu menjadi lengkap informasi itu. Maka itu akhirnya akan membawa dampak yang positif. Tetapi kalau langkah-langkah seperti ini tidak bisa dijalankan dengan baik, sangat mungkin di tingkat masyarakat itu terjadi distorsi informasi. Nah, kalau sudah terjadi itu, maka ini dampaknya adalah dampak negatif. Tugas wartawan dan tugas humas tentunya harus bisa bagaimana mengubah dari dampak negatif menjadi dampak positif. Tidak menutup kemungkinan humas harus juga terjun ke masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat. Jadi komunikasi lewat media penting, ditambah juga komunikasi secara langsung terjun ke masyarakat. Ini humas yang keren. Ya, ternyata memang berat sekali ya Pak, bisa di humas itu. Maka sistematika kerja humas harus betul-betul bisa dibuat sedemikian rupa.
tersusun dengan rapi, tersusun dengan strategis, dan itu harus bisa dijalankan. Tidak hanya konsep, tapi harus bisa diimplementasikan, merealisasikan di masyarakat sampai di tingkat bawah. Kalau dalam konsep itu mengharuskan kita hadir di tengah masyarakat, ya humas harus hadir di situ. Ini fungsi PA juga ada di situ, Mbak Ratna. Ya. Oke, mungkin demikian tadi untuk penjelasan dari Bapak narasumber tentang humas. Kita lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab, pertanyaan lagi. Maaf Bapak, bagaimana cara memasifkan kegiatan publikasi dari instansi pemerintah? Ya, tadi dalam Bintek saya sudah menjelaskan bagaimana bisa memasifkan informasi menjadi berita. Kemudian berita berarti sudah termuat di website yang ada di Kemenak Boyolali ini. Tadi saya sudah menjelaskan struktur organisasi, struktur keredaksian. Jadi ada penanggung jawab, ada tim redaksi, dan juga ada tim wartawan. Tim wartawan ini tersebar ada di beberapa kecamatan itu ya, melalui KUA, melalui lembaga pendidikan yang ada, para guru-guru bisa dioptimalkan di situ untuk bisa memberi kontribusi informasi dalam bentuk berita. Ketika masih informasi, kita komunikasikan dengan redaksi. Pak redaksi, saya punya usulan liputan ini. Kemudian dijelaskan temanya apa, narasumbernya siapa saja yang dihubungi, pertanyaan terhadap narasumber itu apa, apakah itu berimplikasi terhadap dikeluarkannya dana untuk mendukung pemberitaan itu harus juga di-backup oleh teman-teman redaksi. Nah, kemudian dari masukan dari wartawan ini, tentunya redaksi merespon, sekaligus mengarahkan, mungkin menambahkan hal-hal yang harus dilakukan oleh teman di lapangan, atau memberi warning, karena kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya sensitif, yang bisa menimbulkan reaksi publik, ini juga harus kita hitung. Nah, disitulah kita koordinasi. Setelah matang semuanya, maka kawan-kawan di daerah kita arahkan untuk bisa merealisasi konsep-konsep itu menjadi berita. Dikirim ke website, ke redaksi melakukan editing, kemudian memperkuat tulisan, andai kata ada yang salah kita betulkan, yang kurang kuat kita kuati. Ini fungsi redaksi. Maka redaksi itu harus lebih senior dari wartawan, harus punya pengalaman lapangan baru menjadi redaksi. Jadi dia tidak mudah menerima apa saja yang dari wartawan tanpa ada check and recheck dan koreksi. Harus difilter. Setelah itu iya, kita laporkan pada penanggung jawab. Ini nanti yang akan kita produk di hari ini. Misalnya kalau teman-teman tadi jumlahnya 50, berarti 50 berita itu siap kita luncurkan ke website kita. Begitu. Nah, dengan kerja ini maka kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan itu bisa kita atasi. Kalau pertamanya mungkin kecacalan ya, baik redaksi mau di lapangan, tapi kalau sudah terbiasa ya akan menjadi terbiasa. Sama halnya ketika saya awal jadi wartawan, yo isine gawani meh nangis gak kuat. Wes dadi apik beritane dikembalikan ini kurang ini. Kamu harus ketemu lagi dengan ini. Wah, rasanya meh nangis. Tapi itu adalah bimbingan yang baik dari redaksi. Jadi manfaatnya setelah jadi ini, oh iya. Ketika saya membimbing adik-adik lagi juga begitu. Saya arahkan dia harus menjadi seorang yang betul-betul tahan banting di lapangan, tidak mudah putus asa. Karena menggali informasi itu bukan sesuatu yang ringan, sulit. Tapi kalau berangkat dari nurani kita untuk bisa menghasilkan berita yang baik dengan peristiwa yang baik, maka kita harus sabar dengan ujian-ujian yang dilakukan oleh teman-teman redaksi. Ya, berarti intinya gini.
kita harus terbiasa membuat informasi-informasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ada norma-norma yang harus diperhatikan dalam kegiatan publik atau mungkin adakah norma ketika kita mau membuat jurnalistik kita untuk publik itu? Banyak sekali Mbak normanya Mbak. Dari aspek norma, maka berita itu tidak boleh melanggar undang-undang pers. Misalnya beritanya berbau cabul, beritanya berbau fitnah, adu domba, ada unsur kebohongan, ini nggak boleh. Di lembaga penyiaran pun yang menerapkan undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu juga diatur lebih rinci lagi. Jadi wartawan itu nggak bisa seenaknya sendiri mengeluarkan berita. Harus dia berdasarkan aturan-aturan tadi itu. Itu baru undang-undang pers. Kemudian undang-undang yang lain. Tadi sudah sampaikan ada undang-undang ITE, ada undang-undang KUHP, ada undang-undang tentang sistem peradilan anak. Tadi saya sampaikan itu. Tidak boleh kita anak di bawah umur kita tulis namanya secara lengkap, kita tulis alamat rumahnya, nama orang tuanya, nama sekolahnya. Itu pelanggarannya luar biasa. Kalau ada berita seperti itu sangat berpotensi media ini akan mendapat teguran, mendapat delik pers. Akan digugat oleh pemerintah malah yang menggugat. Karena undang-undang itu yang mengawal adalah ada komisi tersendiri. Itu. Maka harus hati-hati. Jadi kita itu jangan sampai seperti mata kuda. Berjalan tapi tidak ngerti arahnya. Melihat kiri kanan. Iya, dia harus melihat rambu-rambu. Oh, di depan ada jebakan, kita harus tahu. Nah, ini nanti akan semakin kita pahami ketika kita betul-betul ada di lapangan. Begitu. Terima kasih Bapak atas informasinya yang sudah dibagi kepada kami khususnya dan sahabat-sahabat religi Kemenak Boyolali yang menyaksikan video ini. Kita menjadi tahu informasi tentang kehumasan, tentang jurnalistik. Nah, untuk mengakhiri bincang-bincang kita pada kesempatan ini, mohon Bapak memberikan closing statement untuk kami. Jadi menguatkan web Kementerian Agama Boyolali itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini gagasan yang luar biasa, berarti pemimpin kita, Pak Yai Taufik Rohman itu adalah seseorang yang punya gagasan besar. Seseorang yang punya gagasan ke depan, di mana institusi yang dibangun ini harus maju di segala bidang termasuk diantara dalam hal aspek kehumasan. Nah, maka ini menjadi respon, ini harus direspon dengan positif oleh teman-teman kehumasan. Jadi kita jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai misi ini gagal. Gagal itu dalam arti tidak mampu memproduksi berita, berarti tidak bisa menjalankan untuk bisa membuat web ini produktif. Bikinlah web ini produktif. Setiap hari satu teman di lapangan harus bisa membuat satu berita. Kalau dia kreatif, idenya terus berkembang, maka setiap hari bisa banyak berita yang bisa diproduksi. Nah, kalau hanya satu berarti dia akan bisa mempunyai simpanan calon-calon berita. Tapi bahwa konsistensi, keistiqomahan satu hari satu ini harus bisa diwujudkan. Nah, kemudian redaksi mengoptimalkan berita-berita itu dengan sebaik-baiknya sehingga sampai bisa diangkat ke ranah web. Bahkan untuk berita-berita yang dinilai penting dan itu layak untuk publik, tidak ada salahnya teman-teman Kementerian Agama Boyolali memberi informasi itu kepada teman-teman media massa, sehingga biar menjadi bahan berita dari teman-teman media massa. Media massa itu ada 3, yaitu cetak, kemudian online, dan media penyiaran. Penyiaran ini bisa televisi, bisa radio. Juga ini kan bisa diunggah di streaming YouTube.
Ya. Ini juga menjadi sarana yang penting. Jadi satu informasi penting itu bisa kita optimalkan ke banyak media. Ini kan era konvergensi media. Ya, itu kita optimalkan sebaik-baiknya. Begitu Mbak Ratna. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang Sama-sama. sangat berharga ini Bapak. Ya. Beruntung saya bisa. Saya berharap teman-teman semangat. Yeah. Semangat untuk bisa merealisasikan. Jadi paling tidak top 5 di tingkat kanwil. Jangan, gitu ya, satu harus satu. bisa nomor satu. Oh ya. Ya, Kalau number 1 nomor 5, di tingkat kanwil gitu sahabat. Tidak ada prestasi itu. Harus nomor 1. Ya, harus nomor 1. Itu yang perlu diingat sahabat religi Kemenak Boyolali. Misi kita yaitu menjadikan Kemenak Boyolali menjadi number 1 di tingkat provinsi Jawa Tengah dalam bidang penyiaran di website. Ngaten mungkin Bapak beruntung saya bisa berbincang-bincang dengan Bapak, bisa menggali informasi yang banyak sekali dari Bapak dan sesuatu yang sangat penting ini di bidang jurnalistik. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan yang berbeda dan bisa menggali lebih banyak lagi informasi dari Bapak. Sahabat Kemenak Boyolali, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Haji Isdianto Isman. Semoga menambah wawasan kita semua tentang kehumasan dan publikasi. Terima kasih sudah stay di Kemenak Boyolali in Frame. Jangan lupa tetap setia menantikan informasi dari kita. Dan pastinya jangan lupa like, subscribe, dan komen di website dari Kemenak Boyolali. Demikian sahabat religi Kemenak Boyolali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.